Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai point of sale atau titik penjualan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitrayani dengan NIM 1915036104 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2019. Materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai apa itu point of sale. Point of sale atau POS adalah sebuah sistem yang memungkinkan untuk transaksi yang di dalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir. Dalam lingkup POS, sebuah mesin kasir tidak berdiri sendiri, namun sudah termasuk di dalamnya software penunjang dan piranti lain. Sistem POS melakukan lebih dari sekedar transaksi jual-beli. Di dalamnya juga terintegrasi perhitungan akuntansi, manajemen barang dan stok, modul penjualan, penggajian karyawan, perhitungan hutang piutang, dan berbagai macam fungsi lainnya. Tidak hanya menggunakan komputer saja, saat ini POS sudah bisa diakses melalui tablet, baik yang sistem operasinya Android ataupun iOS. Karena sekarang aplikasi POS sudah berbasis cloud atau berbasis web, jadi mudah diakses di segala device. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara mesin kasir dan point of sale. Karena point of sale ini sering disamakan dengan mesin kasir, namun nyatanya mesin kasir dan point of sale itu berbeda. Apa saja bedanya? Yaitu menurut pengertiannya yaitu mesin kasir adalah alat elektronik yang tidak terkomputerisasi dan memiliki fungsi utama yaitu merekam penjualan dan mengumpulkan uang tunai. Sedangkan point of sale adalah sistem terkomputerisasi yang memanfaatkan kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan berbagai fungsi selain hanya untuk merekam penjualan. Berdasarkan fitur mesin kasir dan point of sale. Mesin kasir terdapat fitur laci uang tunai, pencetak struk penjualan, pemindah barcode, tombol no sell, serta laporan penjualan sederhana. Sedangkan fitur yang terdapat pada point of sale adalah laci uang tunai, pencetak struk penjualan, pemindah barcode, tombol no sell dan password, pembaca kartu kredit, timbangan digital, memanajemen staf dan konsumen, pelacakan persediaan stok barang, laporan penjualan lengkap, sistem berbasis cloud, layar sentuh, serta terintegrasi dengan software akuntansi dan software lainnya. Yang selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari point of sale. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih efisien dan akurat. Yang kedua, memiliki manajemen persediaan. Yang ketiga, mampu mengelola kinerja karyawan. Yang keempat, kemampuan pelaporan yang lebih baik. Yang kelima, mengatur seluruh manajemen. Yang keenam, program loyalitas atau kartu hadiah. Yang ketujuh, metode pembayaran yang diperluas. Yang kedelapan, penerimaan terperinci. Dan yang kesembilan ialah layanan lebih baik dan lebih cepat. Kekurangan dari point of sale yaitu biaya investasi lebih mahal, terancam terkena virus, bergantung pada koneksi internet. Yang selanjutnya ialah cara kerja dari point of sale. Sistem POS memungkinkan bisnis Anda menerima pembayaran dari pelanggan serta juga melacak penjualan. Meski terdengar cukup sederhana, tetapi pengaturannya dapat bekerja dengan cara yang berbeda.
bergantung pada apakah Anda menjual secara online, memiliki etalase fisik, atau keduanya. Adapun point of sale yang digunakan untuk merujuk pada mesin kasir yang umumnya dijumpai di toko-toko offline. Saat ini, sistem POS modern sepenuhnya digital, yang berarti Anda dapat memeriksa pelanggan dimanapun dan yang Anda butuhkan hanyalah aplikasi POS dan perangkat berkemampuan internet seperti tablet atau ponsel. Selanjutnya yaitu cara kerja cara kerja lain dari point of sale, yaitu membantu mengoptimasikan proses transaksi, melacak data penjualan penting, menunjukkan pola penjualan, menangkap perbedaan harga atau arus kas, memantau tingkat inventaris, serta mengumpulkan informasi penjualan harian. Yang kelima yaitu contoh penerapan point of sale. Point of sale adalah tempat pelanggan melakukan pembayaran untuk barang atau jasa di toko. Setiap kali pelanggan membeli sesuatu bisnis, maka itu akan menjadi transaksi. Sistem POS berfungsi sebagai penghubung untuk transaksi bisnis, mulai dari penjualan hingga inventaris, hingga manajemen pelanggan yang bergabung ke dalam POS. Sistem tempat penjualan adalah kombinasi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem POS mungkin memiliki beberapa contoh komponen fisik seperti register kegunaan, di mana register sangat penting dalam membantu Anda menghitung dan memproses transaksi pelanggan. Perangkat yang terhubung, seperti iPad atau tablet, lain maupun perangkat portable bisa menjadi alternatif yang baik untuk monitor. Yang selanjutnya, alat pembaca kartu kredit memungkinkan pelanggan membayar dengan aman menggunakan kartu kredit saat berada di toko, baik melalui pembayaran nirsentuh seperti Apple Pay, kartu chip, atau kartu magstripe. Yang selanjutnya, meskipun Anda menerima pembayaran nirsentuh, Anda mungkin masih memerlukan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai Anda, yakni mesin atau laci kasir. Perangkat lunak POS yang terhubung ke laci uang dapat meminimalkan penipuan dengan melacak dengan tepat saat laci dibuka. Printer tanda terima juga bagian penting karena tanda terima kertas menunjukkan kepada pelanggan kapan dan apa saja yang mereka beli dan berapa banyak yang mereka bayar. Selanjutnya, pemindai kode batang atau barcode dapat membaca detail produk suatu item sehingga juga bisa menjadi cara cepat untuk memeriksa ulang harga, tingkat stok, dan detail lainnya. Yang selanjutnya ialah aplikasi point of sale. Aplikasi atau software point of sale ini sangat banyak di Indonesia. Namun saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama yaitu ada Moka. Moka merupakan point of sale sistem yang memiliki basis mobile. Moka juga memiliki fitur seperti akses ke mobile payment seperti TKAS dan OVO, mengelola inventaris, bahkan membuat program loyalty pelanggan. Yang kedua ada Pawon, merupakan point of sale system yang praktis dan mudah digunakan oleh para staf kasir. Selain itu, point of sale system Pawon ini dapat digunakan untuk membuat program loyalty pelanggan dan mengelola data pelanggan atau CRM. Yang ketiga adalah Olsera. Olsera adalah aplikasi kasir pos dengan fitur yang lengkap serta dengan harga yang terjangkau.
Olsera pun juga dapat digunakan untuk sistem kasir toko offline dan online. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menjelaskan atau salah mengartikan sebuah kalimat. Mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.